Shalom. Perkenalkan, saya dengan Jessica. Dan saya Victor Tawarik. Ini merupakan video perdana kami di channel YouTube You Must Know. Di channel YouTube kami akan membahas hal-hal yang harus banget kamu tahu dalam hidup ini. Yang pastinya akan seru dan menarik. Dan kami berharap melalui channel YouTube kami ini bisa memberkati banyak orang dan mengubah hidup penontonnya. Iya, pagi ini kita mendapat kesempatan yang luar biasa nih, Jess. Oh gitu? Iya, kita mau berbincang dengan hambanya, Pendeta Dr. Insinyur Wignio Tanto, Master Manajemen, Master Teologi. Waduh, panjang banget ya gelarnya. Iya. Emang kita mau ngomongin apa sih hari ini? Jadi pagi ini kita mau ngomongin masalah ajaran mengenai COVID-19 yang ada di kalangan orang Kristen nih. Wah, pas banget tuh lagi musim corona begini. Iya. Kan banyak tuh ya pengajaran simpang siur yang katanya orang Kristen gak bisa kena corona. Aku juga penasaran tuh, iya gak sih? Iya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung aja ya, kita hubungi Pak Wignio. Di line telepon kita sudah tersambung dengan Bapak Wignio Tanto. Shalom Pak Wignio, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Halo Pak Wignio. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Wignio atas kesediaannya diwawancarai jarak jauh di channel YouTube kami, di video perdana kami di channel YouTube You Must Know. Oke, Pada kesempatan ini kami mau bertanya kepada Pak Wignio, bagaimana sih Pak sikap kita sebagai anak Tuhan menanggapi pandemi COVID-19 ini? Oke, baik. Sebagai orang percaya kita tahu pasti bahwa perlindungan Tuhan itu mutlak. Ya. Seperti dikutip oleh Pemazmur pasal 91, Tuhanlah tempat perlindungan kita. Oke. Kita tidak akan takut. Bahkan hari ini kita harus sadar bahwa Roh Kudus, Roh Tuhan ada pada kita. Sehingga kita lebih dari pemazmur sebenarnya. Oh gitu ya. Keadaan kita disertai Tuhan secara permanen. Oh. Sehingga dalam segala hal ada Tuhan dalam yang beserta kita. Iya, ya. Nah, dengan demikian kita tidak boleh takut apapun dan kita merasa aman. Tetapi sekaligus kita menanggung tanggung jawab, punya tanggung jawab. Kalau Tuhan menyertai kita, tentu bukan untuk diri kita sendiri. Kita punya tanggung jawab sosial. Oke. Agar hidup kita menjadi berkat bagi sesama kita. Iya, iya, iya. Dalam hal ini, menghadapi virus kita tidak perlu takut karena virus akan sembuh dengan sendirinya kalau kita sehat. Dan virus tidak bisa membunuh jiwa kita, hanya tubuh. Itu pun kita akan sembuh, tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah kalau kita meresponinya dengan salah. Misalnya, kita memprotek diri sendiri. Sehingga kita menjadi egois. Baik. Pertanyaan selanjutnya Pak, saya mendapat chat dari sebuah grup. Ada seorang hamba Tuhan berkata seperti ini nih Pak, kalau kita telah percaya Yesus Kristus, jangan takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Artinya kita tidak akan terkena virus corona. Di mana imanmu? Gimana betul Pak Wignio? Ada hamba Tuhan yang mengatakan demikian. Mana saja sih, jangankan virus corona, pilek pernah nggak kita? Itu Karena pilek, semua orang tentu pernah kena flu biasa ya. Oke. Itu adalah virus. Itu bukti bahwa seluruh manusia bisa kena virus. Tidak ada yang kebal satupun. Oh. Bahkan penularan virus corona ini terjadi juga di gereja, buktinya kan di Korea banyak terjadi. Apakah orang Korea tidak beriman? Kan bukan begitu. Oke. Iman tidak boleh digunakan untuk sembarangan begini. Oke. Tidak berhikmat namanya. Ya. Justru orang beriman harus lebih bertanggung jawab dalam hal ini, menunjukkan teladan. Oh. Bukannya menjadi mengelompok terus aneh sendiri. Demikian. Baik. Lalu pertanyaan selanjutnya ya Pak Wignio.
Jadi begini Pak, ada sebuah anggapan, kita tahu dari keluarga kita sendiri. Jadi ada chat, keluarga kami sedang ke menara doa lah, katakan seperti itu. Lalu kita bertanya, masih adakah menara doa di saat-saat seperti ini? Lalu dijawab, ramai gereja yang ibadah. Dalam bahasa roh mati virus corona. Jadi banyak harus bahasa roh, jadi harus banyak bahasa roh gitu maksudnya. Bagaimana menurut Pak Wiknyo? Beberapa saudara kita punya keyakinan seperti itu. Tetapi iman tidak hanya soal yakin diri sendiri. Iman harus berdasarkan firman Tuhan. Alkitab berkata bahasa roh adalah berguna untuk membangun diri sendiri. Membangun diri. Artinya membangun iman kita yang benar, berbahasa roh. Jadi jangan digunakan untuk hal-hal yang lain. Itu namanya tidak sesuai Alkitab. Tidak Alkitabiah. Jadi kalau bahasa roh diyakini seperti itu ya diperiksa saja diri sendiri, pernah kena flu nggak? Yang kedua, kalau memang bahasa roh bisa untuk itu, kita punya kewajiban keliling rumah sakit seluruh dunia bahkan untuk menyembuhkan semua orang yang sakit. Jangan di rumah untuk diri sendiri menyembuhkan diri. Ini ciri iman yang salah. Ciri iman yang benar itu kalau memang bahasa roh untuk menyembuhkan dan memang benar, kita keliling rumah sakit sekarang. Kita harus sembuhkan banyak orang. Banyak orang butuh pertolongan. Jadi bisa dikatakan anggapan bahasa roh bisa membunuh virus corona itu bisa dikatakan kurang tepat ya Pak, atau tidak tepat? Ya kurang tepat. Baik, pertanyaan terakhir nih Pak Wiknyo nih. Saat ini masih ada gereja yang tidak mengikuti instruksi pemerintah, masih mengadakan ibadah di gereja dan beranggapan bahwa yang tetap beribadah di gereja lebih beriman daripada orang yang beribadah di rumah. Gimana tuh Pak Wiknyo? Ini tentu berangkat dari pengertian yang kurang tepat. Tentu orang-orang ini berpendapat bahwa di gedung gereja itu ibadahnya lebih menyenangkan Tuhan dibanding di rumah atau di luar gereja. Inilah kesalahan kita selama ini, membeda-bedakan antara di gereja dan di luar gereja. Padahal ibadah yang benar itu adalah baik di gereja maupun di luar gereja, baik di rumah maupun di kantor, dimanapun kita ada, kapanpun, dalam segala perkara, dalam segala hal, kita harus tetap memuliakan Tuhan. Itulah yang diringkas oleh 1 Korintus 2 ayat 31, baik aku makan, minum, apapun, lakukan semuanya untuk Tuhan. Itulah ibadah yang sejati, bukan hanya di gedung gereja. Banyak orang merasa kalau di gedung gereja itu ibadah, kalau di luar gereja itu nggak terlalu ibadah gitu. Seolah-olah ibadah di gereja lebih menyenangkan Tuhan, padahal tidak. Itu hidup kita, itu ibadah. Untuk apa ibadah di gereja tapi luar gereja tidak menyenangkan Tuhan? Demikian ya. Jadi anggapan seperti itu salah ya Pak ya? Kurang tepat, justru dalam suasana seperti ini kita harus jadi berkat. Oke. Kalau pemerintah mengadakan itu ya kita ikut saja. Toh kita masih bisa beribadah dengan cara lain. Toh ini hanya sementara saja untuk menghentikan siklus kesinambungan suatu virus ini. Iya. Kalau kita maunya sendiri dan ternyata nanti menular, malah jadi sandungan, bukan? Betul. Perlu diingat, di Korea yang menyebarkan virus ini secara masif adalah gereja. Iya. Apakah kita bisa mengatakan orang Korea kurang beriman? Kan bukan begitu. Tidak begitu juga. Iya. Iman jangan dicampur adukan dengan tanggung jawab kita sebagai manusia. Oke. Justru Tuhan menginginkan kita hidup yang benar, hidup kudus, bertanggung jawab, menjadi berkat bagi sesama. Satu lagi, dalam keadaan begini jangan menjadi egois. Ada orang yang memborong belanjaan di rumah sakit dan di supermarket terlalu banyak. Egois itu namanya. Oke. Tidak boleh. Kecuali untuk dibagi-bagikan. Demikian ya. Ada statement terakhir Pak Wiknyo sebelum kita akhiri perbincangan kita? Yang jelas begini, virus ini tidak dapat membunuh jiwa.
bisa membunuh tubuh fisik. Artinya kita tidak perlu takut sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita tidak usah takut dengan yang bisa membunuh tubuh. Matius 10 ayat 28, Lukas 12 ayat 4. Kita tidak perlu takut. Kenapa? Yang kedua, virus ini juga tidak berbahaya. Kalau kita sehat, kita akan sembuh sendiri di hari ke-14, sembuh total. Oh, Makanya setiap hari kita harus hidup sehat, karena itu bagian dari iman kita, ibadah kita. oke. Ya, yang kedua, selain tidak takut, kita percaya bahwa Tuhan beserta kita dalam segala keadaan. Jadi apalagi yang kita takutkan? Yang kita takutkan hanya satu, jangan berbuat dosa, menyenangkan Tuhan. Nah, yang kita perlu lakukan lagi adalah kita berjaga-jaga saja, karena itu bagian dari tanggung jawab kita. Selebihnya kita berserah kepada Tuhan dan tetap menjadi berkat tentunya. Maksudnya begini, kalau misalnya seseorang menjadi perawat atau tenaga medis, Ya. lakukan itu, jangan takut. Lakukan itu untuk melayani sesama. Kalau seseorang adalah murid, tinggal di rumah, mau ngapain? Masa mau jalan-jalan di mall? Tinggal di rumah, lakukan bagian kita masing-masing. Oke. Nah, kalau kita hamba Tuhan, layani semua jemaat yang sedang membutuhkan pelayanan. Jangan egois, jangan menutup diri. Oke. Demikian, kalau setiap orang melakukan tanggung jawabnya dan berserah kepada Tuhan, maka tidak ada masalah dalam dunia ini. Jangan takut. Kami mengucapkan banyak terima kasih nih kepada Pak Wiknyo yang telah menyediakan waktunya buat diwawancarai ini. Nanti kalau ketemu Pak, saya mau kasih semprong Nutella Pak, karena ini semprong Nutella sponsor channel kami, Love Semprong Pak. Oke. Oke, ya. Tuhan memberkati Pak Wiknyo dan keluarga. Sampai jumpa Pak. Tuhan memberkati. Oke, jadi teman-teman, seperti judul channel kita You Must Know, sekarang teman-teman udah tahu ya apa yang harus kita lakukan Iya, sebagai guys. orang Kristen untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Satu, kita jangan mencampur adukan iman dengan tanggung jawab. Itu Betul bagus sekali. banget menurut saya pribadi. Apa yang menjadi tanggung jawab kita lakukan. Ikuti instruksi pemerintah, jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan lain-lain. Tetapi di luar itu kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan yang pasti melindungi banget. dan menjaga kita dengan sempurna. Betul banget guys. Dan juga untuk pemahaman-pemahaman yang salah seperti yang tadi, kalau bahasa roh bisa mematikan, itu kita udah mengerti ya guys. Dan orang Kristen pasti tidak terkena virus corona, kita juga sudah mengerti, kita sudah tahu yang benarnya seperti apa. Oke, kita mau berdoa kepada Tuhan biar pandemi ini biar pandemi cepat berlalu dan kita bisa ya hidup seperti normal lagi, seperti biasa. Dan kita juga boleh membantu pemerintah dalam menyelesaikan pandemi ini. Akhir kata, Thanks thanks for for watching. watching dan jangan lupa subscribe channel ini ya teman-teman. God God bless you all. all.